Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qad qala ta'ala bi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Baitul Amin, bil khusus yang hadir ta'lim pada kesempatan malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan, semoga dengan hadir di majlis taklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita terus anjurkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, lanjutan taklim kita pada malam ini bermetodologikan fikih dengan kitab Fathul Qarib yang malam ini di halaman 187. Di halaman 187 baris kedua dari atas ada kalimat wa yursalul mayyitu witron salasan au khamsan. Silakan dicari dan diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yughsalul mayyitu, dan dimandik aduskan al mayyitu, mayit itu, tagsilan witron, dengan memandikan yang berjumlahnya hitungan ganjil, salasan, dengan 3 kali. Sebagaimana pula kita mandi itu pada umumnya dibikin 3 tahapan. Pertama kita mandi, basahi seluruh tubuh dengan air. Kemudian ambil sabun, disabunin. Kedua, baru dibanjur sabunnya, dibersihkan sabunnya, digosok semua badan. Selesai terasa bersih, dibanjur lagi yang ketiga, sterilisasi. Begitu juga kita memandikan mayit, minimal salasan 3 kali banjuran. Yang pertama basahi, sabuni. Kemudian yang kedua meluluskan sabun, membersihkan sabun. Yang ketiga pembersihan. Tidak selesai dengan 3 kali karena mayitnya sangat kotor dan banyak kotoran dan lain sebagainya. Au khamsan, atau 5 kali banjuran. 5 kali juga belum bersih, belum steril. Au aksara min dzalik, atau lebih dari itu, 7 kali, 9 kali, silakan. Yang penting dalam hitungan ganjil.
dan wayakunu dan ada fi awwali ghuslihi pada permulaan memandikan mayit itu sidrun daun bidara. Ditulisan di sini kayu bidara, yang sebenarnya yang dipakai untuk memandikan mayit itu bukan kayunya tetapi daun bidara, daunnya. Lihat di layar, waraqahu, daunnya bidara. Jamaah tahu daun bidara? Kecil-kecil daunnya. Dan itu katanya kalau ditanam di depan rumah maka niscaya setan nggak berani mendekati rumah itu karena ada pohon bidara. Di Indonesia masih jarang, di Mekah banyak. Tidak ada daun bidara au sabunin atau sabun. Maka pernah tahun-tahun kemarin itu warga Indonesia membenci Arab, membenci keturunan Arab, sampai mau mentiadakan adat dan bahasa Arab. Nggak bisa Pak, Indonesia itu sama Arab itu nggak bisa dipisahkan. Karena bahasa Indonesia banyak yang menggunakan bahasa Arab. Yang kita pakai tempat sholat itu namanya masjid. Masjid itu bahasa apa? Arab. Wakil kita di Republik DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan itu dari bahasa apa? Arab. Perwakilan itu dari bahasa apa? Arab. Rakyat itu dari bahasa apa? Arab. Termasuk sabun itu dari bahasa Arab. Sendal aja itu sondal dari bahasa Arab, nggak bisa lepas. Au nahwu atau seumpamanya itu. Ayyusannu, yakni disunahkan ayyasta'inal ghasilu, membuat bantuan orang yang memandikan mayit itu bil ghuslatil ula, pada cucian yang pertama, basuhan yang pertama, min ghusalatil mayyiti, dari cucian mayit, yaitu minta bantuan bisidrin, dengan daun bidara. Daun bidara tidak ada au khitmiyin, atau dengan memakai daun yang terasa asam atau daun yang terasa pahit. Ketika saya kecil dulu belum ada viral yang namanya sampo. Itu kalau kepala kotor itu memakai pucuk daun kecapi, digiles di tangan itu sampai timbul busa, itu dibikin sampo. Karena pucuk kecapi itu rasanya pahit. Maka dilayani khatmiyin bikasril mimi wa huwa ma yuksalu bi raqsu, yang suka dipakai membersihkan kepala di zaman dulu. Atau zaman sekarang mungkin sudah dicetak, sudah diproduksi besar-besaran. Ketika tidak ada sabun, pakailah ma yuksalu bi raqsu, yang suka dipakai mencuci kepala, yaitu sampo. Silakan. Sabunnya ganti pakai sampo. Kama fi sahih, seperti keterangan di dalam kitab Sahih Al-Bamiyah, kama pada Syekh Ahmad Nahrawi.
Tujuannya adalah wadzalika liizatil waskhi, tujuannya untuk menghilangkan kotoran. Summa yuzilu dzalika, kemudian dihilangkan bi ghuslatin saniyatin, dengan banjuran yang kedua. Summa ba'da hataini, kemudian setelah 2 kali dibanjur al-ghuslatani fi kulli ghuslatin min asalasi yusibu ma'u qarahin, dibanjur lagi dengan air yang bersih, air khalisin, air bersih min firqatin ila qadamai, sebagaimana kita mandi saja. Itu pertama. Dan wayakunu, dan ada fi akhirihi, pada yang terakhirnya, ay akhiri guslin mayyiti, yakni akhir memandikan mayit, ghairal muhrimi, yang bukan sedang ihram, syai'un, sedikit, qalilun, yang sedikit, min kaburin, dari kamper. Kemudian bagian yang ketiga, yang terakhir, airnya dicampur dengan kamper kalau dia bukan mayit yang sedang ihram. Kalau mayit yang sedang ihram itu tidak boleh. Kenapa? Karena hukum orang yang sedang ihram tidak boleh pakai wewangian, tidak boleh pakai kain dijahit dan lain sebagainya. Kalau bukan ihram, silakan pakai kamper mukhalitin, yang dicampur, tapi jangan banyak-banyak karena ukurannya bihaitsu la yughayyirul ma'a, dengan sekira-kira yang tidak merubahkan air, sedikit saja. Kenapa harus kamper? Karena kamper itu minimal yang saya sudah tahu memiliki 2 fungsi. Fungsi yang pertama untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Fungsi yang kedua adalah mempertahankan keutuhan jasad mayit. Bahkan yang ketiga, mengusir, menahan tidak terlalu cepat hewan-hewan kecil datang ke tubuh mayit, semacam lalat, bilatung dan lain sebagainya, kalau pakai kamper. Sebagaimana di lemari kita pakai kamper, itu hewan-hewan kecil nggak mau masuk. Itulah aturan normalnya. Dan aturan akolnya, wa'lam, dan ketahuilah anna aqala ghuslil mayyiti, bahwasanya yang paling sedikitnya memandikan mayit itu adalah ta'mimu badanihi bil ma'i, ialah meratakan badan mayit itu dengan air, marratan wahidatan, sekali saja, cukup sekali saja, nggak usah disabunin, nggak usah dikamperin, cukup dibanjur saja dari kepala sampai kaki, sudah bau basah kelimis semua, sudah selesai, nggak usah digosokin, nggak usah dibanjurin. Fikih ini bukan sadis, namun tegas. Seperti kemarin, mayit yang tidak ibadah boleh saja kita arahkan anjing-anjing liar untuk menggerogoti badannya. Bukan sadis, tetapi tegas. Di sini juga bukan sadis, tetapi tegas. Kalau memang ada mayit yang selalu menyakiti umat Islam, menyakiti jamaah, menyakiti saudaranya, menyakiti tetangga dan lain sebagainya, sampai-sampai masyarakat yang ada di sekelilingnya tidak mau lagi berdekatan dengan kita, enggan berdekatan dengan dia, membosankan, menjijikkan dan sebagainya,
maka cara memandikannya nggak usah banyak-banyak, cukup banjur saja, 1 kali banjuran, kuyup badannya semua, sudah selesai, langsung dikafan. Atau ekstrimnya, bawa ke Muara Baru, ikat kakinya, lempar ke laut, digeret lagi, angkat, udah bungkus. Hidupnya juga nggak pernah damai sama masyarakat, mati aja pengen dimandiin. Maka itulah menjadi tolak hidup, bahwa hidup ini tidak boleh tidak bermasyarakat. Nah, marrotan wahidatan ini, lihat Bapak di layar, walau linahwi junubin wa haidin. Walaupun mayit ini punya hadasnya 3. Yang pertama, hadas kematian. Orang yang mati wajib dimandiin. Yang wajib dimandiin kan orang yang mati wajib dimandiin. Kemudian dia punya hadas junub juga. Hadas yang kedua. Yang ketiga, ternyata dia punya hadas haid juga. Bagaimana kalau hadasnya numpuk sampai 3? Apakah cukup dengan 1 kali? Tetap marrotan wahidatan, dengan 1 kali mandiin cukup, walaupun hadasnya numpuk sampai 3 atau lebih. Oleh karena itu, jangan sampai terjadi apa yang pernah saya dengar. Seorang istri bertanya, siapa yang mau mandiin suami saya? Kata panitia, itu Bu, Ustadz Anu. Saya pengen ketemu dulu orangnya. Silakan Bu, ada pesan apa? Ada pesan pribadi. Ternyata setelah ketemu orangnya yang mau mandiin, dia pesan sama yang mandiin, Pak Ustadz tolong mandiinnya. Ini suami saya semalam punya junub sama saya, belum sempat mandi. Nah, hal itu mestinya nggak usah diomong-omongin, malu-maluin, nggak usah dibahas, nggak usah dibahas. Karena hadas junub dan hadas meninggal itu, hadas maut, bisa digabung menjadi 1. Itulah kemurahan Allah. Hadasnya 3, mandinya 1 kali cukup. Bahkan mungkin waktu bapak-bapak dulu masih muda, pengantin baru, semalam itu naik berapa kali? Ada yang sampai 9 kali? Hah? Lebih. Waktu berbulan madu pengantin baru naik sampai 7 kali, naik sampai 9 kali, mandinya cukup 1 kali. Enggak mesti karena naiknya 9 kali, adusnya juga 9 kali, enggak mesti. Seperti di sini, hadasnya 3, hadas maut, hadas junub, hadas haid, ternyata cukup marrotan wahidatan, dengan 1 kali saja. Wa amma akmalu, tetapi adapun kesempurnaan memandikan mayit itu pamazkurun, maka itu diterangkan fil mabsutati, di dalam kitab mabsutat. Adapun keutamaan, kesempurnaan cara memandikan mayit itu diterangkan di kitab Mabsutat, bukan di kitab ini. Di antaranya, lihat di layar, wahwa mayit itu ayyuksana fi khulwatin, dimandikan di tempat sepi.
Jangan ditonton orang banyak, nggak boleh. Jangan semua masyarakat masuk ke ruangan itu, nggak boleh. Hanya petugas-petugas saja. Maka hukum mengatakan memandikan mayit itu fardu kifayah, bukan fardu ain. Cukup sebagian masyarakat yang memandikan. Dan mandinya juga jangan telanjang bulat. Mandikan mayit itu adalah di dalam fi qamisin balin, di dalam kain yang dibasahi. Ditutup pakai kain, kainnya yang dibasahin dari atas, dan tangan yang memandikan mayit itu masuk ke bawah kain menyentuh badan mayit itu. Lalu apalagi ala murtafiin, di tempat yang tinggi, jangan di lantai. Di zaman sekarang sudah disediain kan ranjangnya, itu memang afdolnya begitu. Jangan sampai di lantai, kan kalau di lantai kebanjiran. Kalau di ranjang itu kan airnya langsung kebuang. Bima'in malihin au baridin, dengan air yang asin atau yang tawar, tergantung umumnya. Wa ayyijlah sahul ghasilu birifkin, dan harus disundang, namanya disundang. Badan mayit disenderkan ke dada yang mandiin, kemudian ditahan dengan tangan kanan dadanya, tangan kiri yang mandiin mengelus perut mayit ke bawah dengan pelan-pelan, birifkin, dengan pelan-pelan, ma'ilan, senderin sedikit, qalilan ila warai, ke belakang. Mayit dudukin, senderin ke belakang, tahan pakai dada kanan, pegang dadanya pakai tangan kanan, tangan kiri memijit perut ke bawah pelan-pelan, qalilan birifkin. Wa yadau yamana ala tabi wa yab'amu min aqrihi qafahu li alla yamila rasa wa yusnadu rabbi rabbata al-yamna wa yamuri adaul yusra ala batnihi tahmilu yasirin ma'atikrari. Tidak cukup dengan satu kali, melainkan diulang-ulang minimal 3 kali. Sumal yuqi ala qafa yaksir bi kharqatin mawlati yasri sawatahi. Maksudnya supaya apa? Supaya kotoran yang ada di perutnya keluar waktu dimandikan. Ketika nanti dikapankan sudah tidak ada lagi kotoran yang keluar. Karena banyak kasus dimandikan tidak disundang, begitu dikapankan keluar kotorannya, kan berabe lagi. Kemudian wayundopu bi kharaqatin, dan dibersihkan dengan kain-kain kecil, asnanahu, giginya disikatin, wa munkharaikhi, dan lubang hidungnya dikorekin pakai katembal. Allahu Akbar. Mandiin mayit itu ribet, Pak. Lebih ribet dari mandiin orok. Maka jangan macam-macam sama orang yang suka mandiin mayit. Takut kita dimandiin sama dia, dia jengkel sama kita. Cuman saya juga ragu, masih ada nggak yang mandiin serapi ini? Giginya disikatin, lubang hidungnya dikorekin, sumayudihu, kemudian diwuduin, sumayughsilu, kemudian dicuci kepalanya, palihiyatahu, disisir jenggotnya, midawisidin, wa yasrahu saruma bimastin wasiin arsnani biribkin. Dan wajibu dafnu ma yatasaqatu minhu ma'al mayiti, dan disunahkan apa-apa yang beserta mayit itu dipendam bersama mayit. Sumayang silu sakol aiman, kemudian cuci badan mayit sebelah kanan dulu, yusumal aisar, baru sebelah kiri. Sumayu harifu ila syakil aisar, miringkan sebelah kiri, bayang silu sakol aiman. Asuh mayit sebelah kanan, membayani kopahu, sumayu harifu ila syakil aiman, kemudian miringkan ke sebelah kanan, bayang silu aisar, maka mandikan sebelah kiri. Kadzalika
musta'inan fi dzalika kulli binawi sabunin summa yuziluhu bima'in min firqatin ila qadamaihi summa yamu kadzalika bima'in surifa lakin fi qalilin kabur faidil ghasalah as-salas, dan itu memandikan baru disebut ghuslatun wahidatun, baru satu tahapan. Dan yang semacam tadi diulang sampai wa yusannu saniyatun wa salisatun, diulang sampai 3 kali. Wa yundabu, dan disunahkan ala yamdurul ghasilu, yang memandikan mayit itu tidak boleh melihat jasad mayit min ghairi auratin, tidak boleh melihat auratnya, apalagi dimandiin sambil dipoto, di-share ke Facebook, di-share ke IG. Di zaman sekarang dikit-dikit di-share. Wa yundabu, dan disunahkan ayultiya wajhahu bi khirqatin, yang mandikan itu disunahkan memakai masker. Itu sunnah. Masker itu di samping menutupi hidung takut bau, menutupi mulut juga. Nah, itu cara memandikan mayit. Setelah mayit selesai dimandikan, tugas yang kedua, wa yukfanul mayyitu, dan dikapani al mayyitu, mayit itu zakaron kana aunsan, baik laki-laki adanya mayit itu aunsan atau perempuan, balighan kana aula, yang balik ada mayit atau belum balik, baju mayit itu sama, baik laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar, sama fi salasati aswabi bidin, dalam 3 lembar kain yang putih. Wujuban, hukumnya wajib. Wujuban itu haitsula daina, kalau mayit itu sudah tidak pernah punya utang. Wa kufina min malihi, dan dikapankan mayit itu dari hartanya. Nah, 3 lembar tadi, wa takunu kulluha, dan ada semuanya kain itu lafaifa, beberapa lapisan mutawasiyatan yang sama, tulan wa urdon, panjangnya dan lebarnya. Ta'khudhu, yang dapat menutupi kullu wahidin, masing-masing dari yang satu itu, minha, dari yang 3, jami al badani, ke seluruh badan. Pakai kain kapan itu 3 lembar kain kapan yang ukurannya sama, panjangnya sama, lebarnya, karena itu buat di luar. Panjangnya dilebihin dari ukuran mayit karena nanti akan ada 2 pocongan, yang pertama di kepala, yang kedua di kaki. Lebarnya udah diukur sama pabrik. Nah, selain 3 lembar tadi, laisa fihi biha qamisun, yang tidak ada kapan itu gamis, kemudian ditambah 1 lagi gamis. Cuman bikin gamisnya sederhana, dilipat 2, dari panjang ke panjang, kemudian dari lebar ke lebar dilipat 2, digunting ujung lipatan, kemudian diambil hasil guntingannya, bolonglah
di tengah-tengah, nanti digaris sama gunting ke bawah, dimasukin ke jasad mayit. Bukan gamis seperti biasa, tetapi hanya gamis formalitas, tidak dijahit juga. Di samping ada gamis, wala amamatun, dan tidak termasuk sorban. Kemudian kepalanya diikat pakai sorban. Jumlah totalnya bagi mayit laki-laki bungkus itu adalah 5 lembar. Lirrajuli wa hadza wal afdal, dan ini adalah yang afdal bihaqqihi, wala izara wala khimara lil mar'ah. Tetapi wa in kufina zakaru, dan jika dikapani mayit laki-laki itu bi khamsatin, dalam 5 lembar, fahiya salasatul madhkur, maka 5 itu yang sudah disebut tadi, 3 lembar yang panjang al-madhkurah, dan ditambah juga wa qamisun, dan gamis, wa amamatun, dan sorban. Romal. Bagaimana kalau mayit perempuan? Mayit perempuan agak beda. Awil mar'atu, atau mayit perempuan dibungkus tetap jumlahnya fi khamsatin, dalam 5 lembar, tetapi 5 lembar terdiri bahya izarun, dia pakai kain bawah, apa namanya, di Jakarta jarang yang pakai kain itu, kalau di Sunda pakai kain di bawah itu. Kemudian wa khimarun, dan kerudung, wa qamisun, dan gamis, dan walafafatani, dan 2 lapis yang panjang. Itu kalau perempuan. Jadi tetap jumlahnya 5, tetapi terdiri dari 2 kain yang panjang, 1 kain tapi kain wanita di bawah, 3 kerudungnya, 4 kerudungnya, 5 gamisnya. Itu untuk perempuan. Wa aqallul kabni, sudah masuk waktu isya. Insyaallah sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.